Apakah mungkin sebuah pertemuan kecil yang diawali obrolan santai tentang keluarga bisa menjelma menjadi titik simpul dari sebuah gerakan bersenjata? Kesaksian Mayor Wahyudi di hadapan Mahmilub membuka celah untuk memahami bagaimana percakapan biasa bisa menjelma menjadi rangkaian keputusan luar biasa. Ia tak tampil sebagai aktor utama, tapi dari mulutnya, kita menangkap jejak-jejak percakapan yang pada akhirnya mengguncang Republik ini, Gerakan 30 September 1965. Sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Di channel ini, kita membedah sejarah Indonesia dari sisi yang jarang dibuka dengan data, kesaksian, dan analisis kritis. Wahyudi, seorang perwira menengah dari Brigif 1 Jaya Sakti, mengaku menghadiri 2 pertemuan penting menjelang peristiwa tersebut. Lokasinya bukan di markas militer, bukan pula di ruang rapat resmi. Pertemuan pertama berlangsung di rumah Kolonel Latif di Jalan Sriwijaya. Di sana hadir Leko Untung, Mayor Sigit, dan 2 sipil misterius yang belakangan diketahui sebagai Syam dan Pono. Percakapan yang dibuka dengan basa-basi kekeluargaan perlahan mengarah ke persoalan nasional yang makin genting. Dalam kesaksiannya, Wahyudi menyebut bahwa Syam berbicara banyak soal bahaya kaum kabir, kapitalis birokrat, dan betapa pentingnya menyelamatkan revolusi. Kata-kata itu, di tengah suasana politik yang penuh kecurigaan, bukan hanya retorika. Ketika Syam menyarankan agar kaum kabir perlu disingkirkan, bahkan kalau perlu dengan senjata, Wahyudi tidak langsung membantah. Ia tidak mengiyakan, tapi juga tidak meninggalkan ruangan. Di titik ini, kita melihat satu jenis keterlibatan yang tak selalu terbaca secara hitam putih, keterlibatan melalui kehadiran, melalui diam, melalui keterussertaan dalam ruang yang seharusnya ditinggalkan ketika garis etis sudah mulai kabur. Wahyudi mengaku bahwa setelah rapat kedua, ia tidak datang lagi ke pertemuan selanjutnya. Leko Untung memang sempat mengundangnya beberapa kali, tapi ia menolak dengan alasan kesibukan dinas. Tapi dalam dinamika militer, khususnya pada masa itu, alasan seperti ini bisa berarti banyak hal. Apakah itu penolakan ideologis? Apakah sekadar menghindar dari risiko? Ataukah bentuk kepasifan yang muncul karena ketidakpastian? Pernyataan Wahyudi menjadi penting karena membongkar 2 hal sekaligus. Pertama, adanya jaringan informal militer sipil yang mulai merancang sesuatu di luar prosedur komando resmi. Kedua, bahwa informasi tentang niat menggunakan kekuatan senjata untuk menyingkirkan kelompok tertentu sudah terdengar lebih awal oleh beberapa pihak, termasuk Wahyudi sendiri. Dan ketika mahkamah meminta tanggapan Leko Untung, terdakwa utama dalam persidangan ini, atas kesaksian Wahyudi, jawabannya singkat tapi mengandung banyak tafsir, setuju atas keterangan saksi, tetapi itu terlalu sedikit. Kalimat itu seolah memberi isyarat bahwa ada lebih banyak yang ia ketahui, atau mungkin ada lebih banyak yang ia harap tidak perlu dibuka di ruang sidang. Berikut ini adalah poin-poin penting dari kesaksian Wahyudi dalam sidang terkait peristiwa Gerakan 30 September atau G30S dengan terdakwa Leko Untung. 1. Mengenai rapat-rapat dan keterlibatan awal, Wahyudi mengaku pernah ikut beberapa rapat yang dihadiri Leko Untung, Kolonel Latif, Mayor Sigit, dan 2 sipil, Syam dan Pono. Rapat pertama berlangsung di rumah Wahyudi sekitar bulan Agustus. Awalnya tidak direncanakan oleh Wahyudi. Dalam pertemuan itu, tidak ada struktur resmi, lebih seperti perkenalan. Meskipun kemudian Syam mulai menjelaskan soal penyelamatan revolusi dan keselamatan pemimpin besar revolusi. Pertemuan selanjutnya diadakan di rumah Kolonel Latif dengan tema serupa, situasi politik yang genting, kontrarevolusi, dan pengamanan revolusi. 2. Posisi dan respons Wahyudi. Mengaku tidak memiliki tugas khusus dalam G30S. Pada rapat kelima yang diundang oleh Leko Untung, Wahyudi menolak hadir karena ada konsolidasi batalion dan perintah atasan. Mengakui bahwa Syam pernah menyarankan demonstrasi besar-besaran, bahkan kalau perlu dengan senjata untuk menyingkirkan kaum kabir. Menyebut bahwa Leko untuk menjawab batalion bisa dikerahkan sepenuhnya, kecuali yang sedang bertugas khusus. 3. Sikap terhadap keterangan sendiri. Wahyudi menyatakan tetap pada keterangannya yang sebelumnya tercatat dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan. Tidak menyatakan adanya keterlibatan langsung dalam aksi bersenjata atau pelaksanaan G30S, hanya hadir dalam diskusi awal. Tanggapan terdakwa, Leko Untung. Untung menyetujui keterangan Wahyudi, tapi mengatakan bahwa yang disampaikan terlalu sedikit. Kesimpulan keterangan Wahyudi. Wahyudi bukan tokoh utama, tetapi saksi kunci yang memberi gambaran awal tentang dinamika internal para perwira dan sipil yang terlibat dalam G30S.
menjadi salah satu sumber bukti adanya pertemuan-pertemuan menjelang G30S yang membahas kondisi politik, kontrarevolusi, dan keterlibatan tokoh-tokoh tertentu seperti Syam, Latif, dan Untung. Berikut ini adalah transkrip lengkap kesaksian Wahyudi dalam persidangan Letko, Untung di sidang Mahmiluk. Wahyudi, umur 36 tahun, lahir di Bojonegoro, pekerjaan ex-PGS dan John Brigi 1 Dam 5 Jaya, tempat tinggal Jalan Sidang Laja nomor 5 Jakarta, beragama Islam. Dia menerangkan bahwa dia, saksi, sudah kenal pada terdakwa sebelum terdakwa ini melakukan perbuatan yang menjadi dasar penuntutan ini, bahwa dia tidak berkeluarga dengan terdakwa. Sesudah itu saksi bersumpah sejarah aturan agamanya, akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang benar. Lalu dia memberi jawaban-jawaban berikut atas pertanyaan yang dilakukan oleh ketua. Pertanyaan-pertanyaan dimulai oleh ketua kepada saksi. Saudara Wahyudi, dalam pemeriksaan pendahuluan telah memberikan keterangan-keterangan pada berita acara pemeriksaan pendahuluan sebagai saksi. Apakah saudara masih tetap dalam keterangan-keterangan itu? Masih tetap. Baik, saya akan menanyakan beberapa hal lagi kepada saudara. Apakah tugas saudara dalam gerakan 30 September itu? Tidak ada tugas. Baik, saya akan menanyakan kepada saudara Wahyudi. Apakah pernah mengikuti rapat-rapat bersama-sama dengan terdakwa tentang akan adanya gerakan 30 September itu? Pernah? Baik, pernah. Coba ceritakan tentang rapat-rapat yang pernah saudara ikuti itu. Rapat pertama, kira-kira bulan Agustus di rumah saya. Pada waktu itu sebenarnya saya tidak tahu akan diadakan rapat. Akan tetapi kemudian datang Kolonel Latif dengan 2 orang. Kemudian seorang lagi dan saudara itu bicara-bicara di rumah mengenai kekeluargaan. Sesudah saya berbicara dengan Kolonel Latif, maka datang Letko Untung yang datang belakangan. Kemudian, yang paling akhir datang adalah Major Sigit. Yang bersama dengan Kolonel Latif adalah yang bernama Syam dan Pono. Itu saya tidak mengetahui siapa mereka itu, tetapi mereka adalah orang-orang sipil. Pada waktu rapat di rumah kami, menurut pendapat saya tidak rapat, sebab tidak ada yang memimpin, dan menurut pendapat saya hanya merupakan perkenalan saja. Kemudian dijelaskan oleh saudara Syam, bahwa rapat itu mengenai kepentingan dewasa ini. Artinya bahwa keadaannya adalah begitu genting antara golongan dengan golongan, maka kita harus menyelamatkan revolusi, mengamankan revolusi dan menyelamatkan pemimpin besar revolusi. Kemudian sesudah itu, pertemuan-pertemuan selanjutnya diadakan di rumah Hak Kolonel Latif di Cawang, kira-kira dalam bulan Agustus. Di sana juga saudara Syam ini menjelaskan mengenai hal-hal seperti itu. Artinya soal-soal di mana makin gentingnya keadaan pada waktu itu. Sesudah itu dijelaskan juga mengenai pengamanan revolusi, keselamatan revolusi dari jalannya revolusi itu dan keselamatan pemimpin besar revolusi. Kemudian setelah kami ada persoalan sendiri di batalion, pada waktu itu saudara terdakwa, Untung, menjanji kami di rumah untuk diajak rapat lagi. Tetapi saya tidak mau datang, dengan alasan kami ada konsolidasi dan oleh atasan kami diperintahkan untuk selekas membuat nama baik dari ARSU ini. Sesudah itu tidak pernah ikut rapat lagi. Baik, lagi yang saudara akan terangkan? Saya kira sudah tidak ada lagi. Apa yang dijelaskan oleh Syam dalam rapat-rapat itu? Dia menjelaskan mengenai pengamanan pemimpin besar revolusi dari rombongan kontra-revolusi. Itu saja, tidak ada lain-lain yang diterangkan lagi? Syam itu dari golongan mana? Tidak tahu. Kemudian ketua memberikan kesempatan kepada auditor untuk mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, yang atas pertanyaan-pertanyaan auditor, saksi menjawab sebagai berikut. Auditor kepada saksi. Saudara Wahyudi, berapa kali diadakan pertemuan di rumah saudara? 2 kali. Waktu pertama kali itu, saudara sebut tadi sebagai perkenalan. Apakah saudara kenal semua pengunjung? Tidak kenal semua. Yang saya kenal ialah ex-Kolonel Latif, ex-Letko Untung dan ex-Mayor Sigit. Waktu diadakan pertemuan itu, siapakah yang memimpin inisiatif? Artinya untuk mengadakan pertemuan perkenalan? Saudara Syam, yang pada waktu itu setelah perkenalan dan membicarakan mengenai soal-soal keluarga, lalu permisi dan kita lanjutkan omong-omong lagi. Bukan itu yang saya tanyakan. Apakah diadakan rapat lagi di rumah saudara? Ada hal-hal sajakah yang dirundingkan? Pada waktu itu semua belum mengetahui. Pembicaraan hanya sekitar kekeluargaan dan tugas-tugas saya sebagai komandan batalion pada waktu itu. Apakah saudara tidak heran bahwa pada ketika itu datang Kolonel Latif yang notabene adalah atasan saudara? Tidak. Apakah sering datang di tempat saudara? Tidak, tetapi pada waktu saya timbang ternyata beliau itu hadir, menanyakan rumah saya di mana. Kemudian saya sebagai orang timur mengatakan, datang-datanglah Kolonel ke rumah. Apakah kedatangan saudara Latif, Untung dan Sigit ini kebetulan saja?
Atau memang sudah ada rencana sebelumnya? Saja tidak mengetahui, tetapi pada waktu saya di rumah itu beliau-beliau itu datang. Apakah saudara masih tetap pada keterangan-keterangan saudara, sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan saudara? Ya. Pernahkah saudara memberikan jawaban atas salah satu pertanyaan waktu saya mengatakan, untuk menyingkirkan kaum kafir perlu diadakan demonstrasi besar-besaran kalau perlu dengan senjata? Ya, pernah. Hal ini oleh terdakwa dijawabnya bahwa batalion seluruhnya dapat dipakai, kecuali yang bertugas khusus. Pada waktu itu memang demikian. Bagaimana peranan terdakwa dalam gerakan 30 September ini? Pada pertemuan yang kami ikuti, sebenarnya kami semuanya mendengarkan penjelasan dari saudara Shem. Selanjutnya waktu saya diajak kelima kalinya saya tidak mau, saya tidak datang. Siapa yang mengajak dan apa sebab tidak datang? Yang mengajak adalah Letko Untung. Tetapi pada waktu itu saya mengatakan ada peristiwa yang paling penting, di mana saya sebagai komandan batalion harus menjelaskannya. Kemudian ketua memberikan kesempatan kepada pembela. Apakah pembela akan menanyakan sesuatu kepada saksi, tetapi oleh pembela dijawab bahwa pembela tidak akan menanyakan sesuatu kepada saksi. Lalu ketua kembali mengajukan satu pertanyaan kepada terdakwa, yang diikuti jawaban terdakwa sebagai berikut. Ketua kepada terdakwa. Saudara Untung, bagaimana pendapat saudara mengenai keterangan-keterangan daripada saksi? Wahyudi? Setuju atas keterangan saksi, tetapi itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit, baik, tapi bagi mahkamah itu sudah cukup. Setelah ketua menganggap cukup keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi ketiga, Wahyudi, maka ketua meminta kepada auditor agar dipanggil masuk saksi yang keempat, yang mengaku bernama Suradi Prawiro Miharjo. Dari kesaksian ini, kita mulai bisa menyusun mozaik yang lebih utuh bahwa gerakan 30 September bukan sekadar aksi mendadak, tapi hasil dari serangkaian pertemuan yang perlahan berubah arah, dari diskusi politik menjadi rencana aksi bersenjata. Dan dalam tiap pertemuan itu, diam bisa saja berarti menyetujui. Menolak hadir bisa berarti tidak setuju. Tapi hadir dan tetap tinggal, itu pertanyaan yang tak bisa dijawab hanya dengan saya tidak tahu, atau saya hanya mendengar. Kesaksian Wahyudi mengingatkan kita, bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh para pelaku utama, tapi juga oleh mereka yang hadir di pinggir panggung, yang diam-diam menyimak, yang mendengar rencana-rencana besar di balik pintu tertutup, lalu memilih untuk tidak terlibat, atau tampak tidak terlibat. Kalau kamu merasa narasi ini membuka sisi lain sejarah Indonesia, bantu sebarkan dengan like dan share. Tinggalkan komentarmu, apakah Wahyudi seharusnya dianggap ikut terlibat, atau justru korban situasi? Sampai jumpa di episode berikutnya. Masih dalam membongkar ingatan yang terlupakan.